Dari sini kita tahu bahwa puasa di bulan Sya'ban ini sangat dianjurkan. Apakah itu puasa Senin Kamis? Apakah itu puasa Ayyamul Bid? Apakah itu puasa Daud? Apakah itu puasa yang sifatnya nazar, yang sifatnya kafarah, yang sifatnya nyaur hutang qadha? Ya, pokoknya puasa apa saja. Atau mungkin yang disebut dengan puasa mutlak. Puasa mutlak antum puasa tiap hari. Puasa mutlak itu bukan Senin Kamis, bukan Ayyamul Bid, bukan Daud. Nah, puasa mutlak itu ya mutlak saja antum puasa tiap hari diniatkan karena Allah. Dan itu disyaratkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yawman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan." Barang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Kata para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan tentang pensyariatan puasa mutlak. Jadi setiap hari antum puasa niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata para ulama, walaupun kita dibolehkan puasa mutlak di bulan Sya'ban, tapi jumlahnya jangan sampai sama dengan Ramadan. Kalau Ramadan 1 bulan, kalau Sya'ban itu kurangi dari 1 bulan. Umpamanya di tanggal 27 berhenti, gitu ya. Atau di tanggal 28 berhenti. Jangan dihabiskan. Karena 1 atau 2 hari sebelum Ramadan itu ada hari yang diragukan di situ. Yang kalau kita berpuasa di hari yang diragukan, kata Nabi SAW, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi SAW Abul Qasim. Jadi intinya bahwa di bulan Sya'ban itu perbanyak puasa. Dah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berhubung kita akan masuk atau mungkin sudah masuk ini bulan Sya'ban ini. Sudah masuk ya? Tanggal 1 berarti ya. Tanggal 2 ya? Iya, mungkin pembahasan di malam hari ini kita akan bicara seputar bulan Sya'ban. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pembahasan yang kita akan bahas seputar bulan Sya'ban ini. Pertama, bicara dari sisi sejarah. Kemudian yang kedua, tentang amalan-amalan yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, beberapa bid'ah ataupun penyimpangan yang biasa dilakukan manusia dan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 perkara yang kita akan bahas 1 jam ke depan. Pertama, dari sisi sejarah dulu. Banyak sejarah yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Pertama, diwajibkannya puasa Ramadan. Kita tahu bahwa ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, puasa yang pertama kali diwajibkan kepada kaum muslimin di permulaan hijrah itu adalah puasa tanggal 10 Muharram. Karena ketika itu Rasul melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Kemudian Rasul bertanya, puasa apa kepada orang-orang Yahudi? Maka Yahudi mengatakan, ini puasa di mana
Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Maka ketika Allah selamatkan Musa tepat di tanggal 10 Muharram, maka Musa berpuasa. Kami pun ikut berpuasa, kata orang Yahudi. Maka Nabi SAW melihat alasan orang-orang Yahudi berpuasa karena memuliakan Nabi Musa. Maka Rasul mengatakan, ana ahaqqu bi Musa, saya lebih berhak memuliakan Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka sejak itu Rasul merintahkan seluruh para sahabatnya untuk berpuasa pertama kali tanggal 10 bulan Muharram di awal hijrah beliau. Baru tahun kedua Hijriah, setelah Nabi SAW menetap 2 tahun di kota Madinah, maka tepat di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, di situlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk berpuasa sebulan penuh, yang kita kenal dengan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua di bulan Sya'ban. Itu sebagaimana pendapat Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini yang pertama. Yang kedua, pengalihan kiblat. Pengalihan kiblat itu juga terjadi di bulan Sya'ban. Kita tahu bahwa Nabi SAW selama 6 bulan pasca hijrah beliau masih tetap solat menghadap Baitul Maqdis. Tentu karena ada pendekatan bagi orang-orang Yahudi agar orang-orang Yahudi itu tertarik ingin masuk Islam. Tetapi kenyataannya tidak gitu ya. Orang-orang Yahudi itu tidak suka dengan Islam. Walaupun mereka mengetahui bahwa Rasul kita Muhammad SAW itu betul-betul seorang nabi sesuai dengan ciri-ciri yang mereka telah pelajari. Tapi karena hasad yang kuat, mereka menolak kehadiran Nabi SAW. Makanya setelah 6 bulan di kota Madinah, Nabi kurang selesa, kurang tenang, dan ingin mengalihkan kiblatnya ke Baitullah Al-Haram. Dari situ Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Turun surah Al-Baqarah ini tentang pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram. Lah pengalihan kiblat itu terjadi di bulan Sya'ban. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, perang Bani Mustalik atau dikenal dengan Al-Muraisy, di mana perang ini menyingkap borok-borok orang-orang munafik. Lah dalam peperangan ini Nabi SAW berhasil mengepung Bani Mustalik. Bahkan putri daripada pemimpin Bani Mustalik namanya Juwairiyah tertawan. Kemudian Nabi SAW belakangan menikahi Juwairiyah juga. Dan setelah menikahnya Rasul dengan Juwairiyah bintu Huyai ibn Akhtab ini, maharnya adalah dengan membebaskan seluruh tawanan. Belakangan satu kabilah Bani Mustalik masuk Islam, karena Rasul menikahi putri pembesar mereka. Lah peperangan Bani Mustalik itu terjadi di bulan Sya'ban. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, di bulan Sya'ban ini juga dikenal bahwa ada seorang sahabat Nabi SAW yang sangat dicintai Nabi SAW, seorang yang bernama Uthman ibn Mad'un. Uthman ibn Mad'un ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah, maka dialah sahabat yang pertama kali wafat. Uthman ibn Mad'un itu selain daripada orang yang pertama hijrah, dan juga orang yang pertama kali wafat di kota Madinah, dan orang yang pertama kali dikubur di Baqi. Lah wafatnya Uthman ibn Mad'un radhiyallahu an itu terjadi di bulan Sya'ban. Dan Uthman ibn Mad'un radhiyallahu an walaupun di zaman jahiliyah dia orang yang pertama kali mengharamkan khamr, padahal Islam belum ada gitu ya. Tetapi Uthman ibn Mad'un sudah mengharamkan khamr. Jadi tidak semua orang-orang jahiliyah itu mereka minum khamr semua, tidak.
ada yang kemudian menyalahi fitrah mereka, lurus dengan fitrah mereka dan menyalahi orang-orang yang meminum khamar. Lah orang yang pertama kali mengharamkan khamar di zaman jahiliyah adalah Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu. Ketika dapat hidayah, kemudian dia termasuk orang yang pertama hijrah ke kota Madinah, tetapi Allah takdirkan dia pula orang yang pertama kali yang meninggal dari kalangan muhajirin dan juga yang pertama kali dikubur di Baqi. Ini yang keempat. Yang kelima, di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat istimewa bagi Nabi. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah ayat dalam surah Al-Ahzab. Ayat tentang anjuran bersolawat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersalawat atas nabinya. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada nabi dan ucapkanlah selamat. Jadi surah Al-Ahzab tentang perintah bersalawat ini turun di bulan Sya'ban. Dan ini hadiah yang besar, anugerah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bukan hanya kita disuruh bersalawat, tetapi Allah dan para malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna salawatnya Allah kepada Nabi artinya Allah memuji Nabi di hadapan para malaikat, di hadapan malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan seluruh malaikat yang ada di atas sana. Dan salawatnya para malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memintakan agar dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawatnya kita kepada Nabi, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi kita senantiasa mendapatkan pujian-pujian yang indah di hadapan para malaikat di atas langit sana. Lah perintah tentang salawat ini itu terjadi di bulan Sya'ban. Ini juga yang keenam. Yang ketujuh, kita tahu bahwa di bulan Sya'ban ini ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Zubair. Dia adalah orang yang pertama kali lahir dari kalangan muhajirin pasca hijrah. Jadi ketika muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah, dari sekian para sahabat yang hijrah itu adalah Zubair ibn Awam. Dia menikah dengan putri Abu Bakar namanya Asma bintu Abi Bakar. Ketika sampai di kota Madinah, lah kebetulan Asma ini sedang hamil. Maka ketika sampai di kota Madinah, lahirlah Asma, kemudian memiliki anak dan diberi nama Abdullah ibnu Zubair. Dialah bayi yang pertama kali lahir dari kalangan muhajirin pasca hijrah, tapi dari kalangan Ansar, namanya Nu'man ibn Thabit. Lah Abdullah ibn Zubair ini nanti akan jadi sejarah tuh, karena dia juga satu di antara sekian khalifah kaum muslimin. Setelah kemudian Muawiyah ibn Yazid tidak berkuasa, maka Abdullah ibn Zubair kemudian memproklamirkan dirinya menjadi khalifah di kota Madinah dan didukung oleh kaum muslimin. Walaupun belakangan kemudian dia dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, tapi dia adalah bayi yang pertama kali lahir di kota Madinah pasca hijrah. Termasuk juga kelahiran Husain, cucu Nabi SAW, Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Itu juga lahir di bulan Sya'ban. Dan Husain ini adalah cucu Nabi SAW dari jalur Fatimah. Rasul anak laki-lakinya kan meninggal semuanya, tidak ada yang hidup. Qasim meninggal, Abdullah meninggal, Ibrahim meninggal. Artinya tidak punya keturunan dari anak laki-laki. Tentu alasannya karena biasanya kalau ada yang bertanya kenapa putra-putra Rasul meninggal di waktu bayi, kenapa tidak menunggu dewasa baru meninggal? Karena biasanya anak Nabi itu akan jadi Nabi, sementara tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW kan. Seperti Nabi Dawud punya anak Sulaiman, Sulaiman jadi Nabi. Kemudian juga Nabi Ya'qub punya anak Yusuf, jadi Nabi. Ya. Kemudian juga siapa lagi? Ibrahim punya anak Ishak dan juga Ismail jadi Nabi.
Makanya kenapa putra-putra Nabi itu sejak kecil sudah meninggal dunia? Karena umumnya anak Nabi itu jadi Nabi, itu masalahnya. Sementara Rasul mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi sepeninggalku. Makanya garis keturunan Nabi SAW yang ada hari ini itu jalurnya dari jalur wanita Fatimah, di mana Fatimah menikah dengan Ali, kemudian memiliki dua cucu laki-laki, namanya Hasan dan Husain. Lah dari Hasan Husain inilah turunan Nabi SAW sampai hari ini. Adapun dari Husain itu jalurnya cuma satu saja. Adapun dari Hasan jalurnya dua. Karena kita tahu bahwa seluruh putra-putra Husain dan Hasan itu meninggal di Karbala. Sehingga yang tersisa dari Husain itu cuma satu, yang kita kenal dengan Zainul Abidin, atau namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Kunyahnya Zainul Abidin. Maka siapapun yang mengklaim keturunan Husain harus lewat jalur Zainul Abidin. Tapi kalau dari keturunan Hasan itu dua jalur. Pertama Hasan ibnu Hasan, yang kedua Zaid ibn Hasan. Itulah anak Hasan yang masih hidup. Maka siapapun yang mengaku keluarga Nabi dari jalur Hasan, maka dia harus melalui dua jalur ini, Hasan putra Hasan dan Zaid putra Hasan. Berarti dari tiga jalur inilah keturunan Nabi SAW sampai hari ini. Ali ibn Husain, Hasan ibn Hasan, dan Zaid ibnu Hasan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi tentang sejarah-sejarah seperti wafatnya Imam Al-Laits di Mesir dan banyak lagi. Intinya bahwa Sya'ban ini walaupun dia secara keutamaan tidak ada, dia bukan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dia bukan seperti Ramadan, tidak. Secara umum Sya'ban tidak punya keutamaan, tetapi dia adalah bulan bersejarah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik saya akan sebutkan dua riwayat tentang keutamaan bulan Sya'ban dan termasuk juga amalan-amalan yang harus kita lakukan. Pertama, hadis Usamah ibn Zaid. Hadis Usamah ibn Zaid, dan hadis ini dikeluarkan al-Imam An-Nasa'i dan dinyatakan hasan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi dari Usamah ibn Zaid, beliau berkata kepada Nabi SAW, Rasul, aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama sebulan dari bulan-bulan yang lainnya kecuali di bulan Sya'ban. Artinya Usamah mengatakan, kenapa Rasul banyak puasa di bulan Sya'ban ini? Kok di bulan-bulan yang lainnya tidak seperti Sya'ban? Ya. Jadi menghabiskan waktunya dengan puasa di bulan Sya'ban itu Nabi. Jadi Usamah bin Zaid, kenapa engkau mengkhususkan Sya'ban dengan memperbanyak puasa? Seolah-olah Usamah bin Zaid mengatakan seperti itu. Dan Usamah ibn Zaid lah cucu angkat Nabi, karena dia putra daripada Zaid ibn Harithah, anak angkat Nabi. Makanya Usamah ibn Zaid bertanya langsung karena tahu kehidupan Rasul dalam rumah kan. Maka Nabi SAW mengatakan, dzaka syahrun, di sini fadilahnya, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu bainar Rajab war Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia lalai, melalaikan bulan ini. Kenapa? Karena terletak di antara dua bulan mulia. Pertama Rajab, Ashhurul Hurum, yang kedua Ramadan, memang Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan. Jadi Sya'ban itu terjepit di situ. Sebelumnya Rajab, bulan kemarin, itu bulan Hurum, dan orang sangat memuliakan bulan Rajab karena ini bulan Hurum gitu ya. Kemudian setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Jadi orang perhatiannya kepada Ramadan, sehingga Sya'ban itu dilupakan. Karena setelah bulan Hurum, satu bulan setelahnya akan masuk ke bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadan. Kemudian kata Rasul, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Itulah bulan di mana amalan-amalan kita akan diangkat ila Rabbil Alamin, menuju Rabb semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun, kata Rasul, dan aku suka kalau seandainya puasaku dan aku suka kalau seandainya diangkat amalanku sementara aku sedang berpuasa.
Rasul mengatakan, dan aku sangat ingin saat amalanku diangkat, aku sedang berpuasa. Di sini ada 3 poin yang kita akan bahas. Pertama, kalimat dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu bainar Rajabi wa Sya'ban. Itulah bulan Sya'ban adalah bulan yang terjepit di antara 2 bulan mulia, sehingga manusia lalai ketika berada di bulan Sya'ban. Pertama bulan Rajab, bulan Hurum, dan yang kedua bulan Ramadan, bulan yang merupakan pemimpinnya bulan-bulan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan, ketika beliau memberikan catatan kenapa bulan Sya'ban itu Nabi suka melakukan puasa sunnah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kata beliau, afdalut tatawwu' ma kana qariban min Ramadan qablahu wa ba'dahu. Seutama-utama ibadah tatawwu', maksudnya ibadah sunnah, adalah yang dekat dengan Ramadan, baik sebelum atau sesudahnya. Untuk memudahkan kalimat ini, kita akan buat analogi yang lain. Jadi kalau seandainya kita bicara tentang sholat sunnah kan banyak, ikhwan, ya. Tapi para ulama mengatakan sholat sunnah yang paling afdol adalah yang berdekatan dengan yang wajib. Apa itu? Rawatib, yang disebut dengan qabliyah dan ba'diyah. Itu sholat sunnah yang paling afdal. Baik qabliyah ataupun ba'diyah, dua-duanya afdal. Karena sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang bisa menembel kekurangan saat melaksanakan sholat wajib. Maka begitu juga puasa sunnah. Puasa sunnah ini, kalau dia tepat waktunya berdekatan dengan puasa wajib, maka lebih afdal dibandingkan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Jadi seolah-olah kalau sholat itu ada qobliyah, ada ba'diyah, maka puasa juga sama, ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyahnya Sya'ban, ba'diyahnya Syawal. Maka orang yang berpuasa di bulan Sya'ban itu sama dengan qobliyah sholat. Orang yang berpuasa di bulan Syawal itu sama dengan ba'diyahnya salat. Lah kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, seafdal-afdalnya ibadah tatawu, ibadah sunnah adalah yang mendekati Ramadan, baik sebelum atau sesudahnya. Dari sini kita tahu bahwa puasa di bulan Sya'ban ini sangat dianjurkan. Apakah itu puasa Senin Kamis, apakah itu puasa Ayyamul Bid, apakah itu puasa Daud, apakah itu puasa yang sifatnya nazar, yang sifatnya kafarah, yang sifatnya nyaur hutang qadha, ya, pokoknya puasa apa saja. Atau mungkin yang disebut dengan puasa mutlak. Puasa mutlak antum puasa tiap hari. Puasa mutlak itu bukan Senin Kamis, bukan Ayyamul Bid, bukan Daud. Nah, puasa mutlak itu yang mutlak saja, antum puasa tiap hari diniatkan karena Allah. Dan itu disyaratkan dalam sabda Nabi SAW, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajahu anin nari sab'ina kharifah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Kata para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan tentang pensyariatan puasa mutlak. Jadi setiap hari antum puasa niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata para ulama, walaupun kita dibolehkan puasa mutlak di bulan Sya'ban, tapi jumlahnya jangan sampai sama dengan Ramadan. Kalau Ramadan 1 bulan, kalau Sya'ban itu kurangi dari 1 bulan. Umpamanya di tanggal 27 berhenti, gitu ya. Atau di tanggal 28 berhenti. Jangan dihabiskan. Karena 1 atau 2 hari sebelum Ramadan itu ada hari yang diragukan di situ. Yang kalau kita berpuasa di hari yang diragukan, kata Nabi SAW, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi SAW Abul Qasim. Jadi intinya bahwa di bulan Sya'ban itu perbanyak puasa. Makanya Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, walamma kana Sya'ban kal muqaddimati li Ramadan
fa innahu yakunu fihi syai'un mimma yakunu fi Ramadan minas siyami wa qiraatil Qur'ani was sadaqati. Beliau mengatakan, sebagaimana Sya'ban ini adalah sesuatu yang bersifat muqaddimah masuknya bulan Ramadan, maka sebaiknya amalan-amalan yang banyak dilakukan di bulan Ramadan lakukanlah di bulan Sya'ban supaya menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian beliau mencontohkan 3 amalan. Pertama puasa, yang kedua baca Quran, dan yang ketiga sedekah. Karena 3 amalan inilah yang akan banyak dilakukan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang dilalaikan. Ada sebuah kaidah. Ikhwatul fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bulan yang dilalaikan, kalau seandainya kita keluar dari kelalaian yang manusia lalai dari bulan itu, maka amal apapun yang kita lakukan di tengah-tengah kelalaian manusia, pasti amalan itu bernilai di hadapan Allah. Dan umumnya memang bulan Sya'ban itu kan lalai, karena mikirnya Ramadan kan. Saya harus cari duit nih di bulan Sya'ban ini. Jangan sampai Ramadan saya sibuk pula nyari duit. Saya harus renovasi rumah nih di bulan Sya'ban. Jangan sampai Ramadan pula rumah jelek. Sibuk ganti gorden, kan itu. Sibuk ganti cat. Ya. Jadi orang enggak terpikir Sya'ban ini untuk ibadah karena mikirnya Ramadan tuh. Makanya kata para ulama, ketika manusia lalai dari bulan Sya'ban karena terfokus persiapan Ramadan, maka ketika kita keluar dari kelalaian manusia, berarti satu, kita menjadi orang pilihan karena keluar dari kelalaian manusia. Yang kedua, ibadah yang dilakukan di tengah-tengah kelalaian manusia, maka ibadah itu sangat istimewa. Saya contohkan, salat duha. Kenapa duha itu ibadah yang istimewa, ikhwan? Sampai disebut salatul awabin, salatnya orang-orang yang bertobat, karena dilakukan di tengah-tengah lalainya manusia. Orang kalau waktu duha jam 7 sampai zuhur, itu kan orang sibuk-sibuk mengejar dunia, kawan. Yang punya sawah ke sawah, yang punya ladang ke ladang, yang punya kantor ke kantor, yang punya pasar ke pasar, yang punya jalannya di jalan, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba ketika manusia mengejar dunia, antum pula keluar, kemudian melaksanakan 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat duha, maka antum disebut awabin, orang yang kembali kepada Allah. Atau contoh yang lainnya, salat malam. Salat malam itu kan disebut salat yang paling utama setelah salat wajib. Kenapa? Karena dilakukan di saat manusia sedang lalai, manusia sedang tertidur, sedang pulas-pulasnya, tiba-tiba antum bangun kemudian melaksanakan qiyamul lail. Itu kan hebat itu. Berarti antum menghidupkan malam di saat manusia sedang lalai. Makanya hadiahnya, orang yang salat malam itu akan diijabah setiap doa-doanya. Lah begitu juga orang yang berpuasa di bulan Sya'ban. Saat manusia sedang lalai karena persiapan Ramadan, antum habiskan waktunya untuk berpuasa, maka nilai puasa di bulan Sya'ban itu luar biasa. Kemudian juga faedahnya, amalan di waktu manusia lalai itu bisa mencegah azab Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW ketika bicara tentang sedekatus sir, sedekah yang dilakukan tanpa orang tahu, apa kata Rasul? Tudfi'u ghadaba rabbi, bisa memadamkan murkanya Allah. Jadi kalau kita seandainya berpuasa di bulan Sya'ban di tengah-tengah manusia lalai tidak mau puasa, hakikatnya kita sedang menahan azab, supaya azab tidak turun kepada kita. Dan lebih daripada itu, orang yang beribadah di tengah-tengah lalainya manusia itu mendorong kepada keikhlasan, karena orang tidak perhatikan kita, dan itu akan mendorong kita kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penggalan yang pertama. Penggalan yang kedua, Nabi SAW mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal, di mana bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan ila rabbil alamin, menuju Rabb semesta alam. Ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, amalan kita diangkat itu kan ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, ya kan? Ada yang sifatnya tahunan, ada yang sifatnya keseluruhan. Jadi amalan kita diangkat itu karena 4 kondisi. Pertama, harian. Kapan itu? Di waktu subuh dan di waktu asar. Di situlah Nabi SAW mengatakan, yata'aqabuna fikumul malaika, malaikatul laili wa malaikatul nahar, wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Jadi Allah Subhanahu wa taala setiap hari itu mengirim para malaikatnya
Untuk apa? Untuk mencatat kebaikan kita. Di sana ada malaikat malam yang mencatat kebaikan di malam hari, di sana ada malaikat siang yang mencatat kebaikan di siang hari. Lah, amalan yang diangkat dari kebaikan-kebaikan siang itu kapan? Di waktu asar. Dan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di waktu malam diangkat kapan? Di waktu fajar. Jadi saat fajar itulah malaikat akan naik melaporkan kebaikan kita di malam hari. Apakah kita tahajud, apakah kita baca Quran, apakah kita berdoa, apakah kita berzikir, apakah kita bersedekah. Lah dilaporkan tuh di waktu fajar, kemudian malaikat naik sampai ke Sidratil Muntaha. Adapun orang yang berbuat baik di siang hari dilaporkannya di waktu asar. Malaikat akan naik ke langit dan melaporkan, ini orang ini selama siang mungkin dia ziarah kubur, mungkin dia mengunjungi orang sakit, mungkin dia membantu fakir miskin, boleh jadi dia puasa sunnah atau salat sunnah dan begitu seterusnya. Maka di waktu asar ini malaikat naik melaporkan kepada Allah dan mereka melesat sampai ke Sidratil Muntaha. Ini sifatnya harian. Yang kedua sifatnya mingguan. Kapan itu? Senin dan Kamis. Makanya kenapa di hari Senin dan Kamis itu disunahkan puasa kan? Karena memang disitulah amalan kita diangkat. Setiap hari Senin dan Kamis itu amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilihat selama satu pekan itu. Kemudian ada yang sifatnya tahunan. Itulah di bulan Sya'ban. Lah di bulan Sya'ban ini tidak melihat waktu. Kalau harian kan nunggu asar dan fajar. Kalau mingguan nunggu Senin dan Kamis. Kalau Sya'ban ini 1 bulan. Dia akan diangkat setiap waktunya dalam setiap hari yang selama 1 bulan itu kita akan diangkat amalan kita. Jadi kapanpun antum beramal soleh di bulan Sya'ban itu, di situ amalan kita langsung diangkat. Dan tentunya yang terakhir, yang keempat adalah mengangkat seluruh amalan dan tidak akan ada amalan lagi di dunia. Kapan itu? Saat kematian kita. Saat ruh kita dicabut. Kalau kita seorang mukmin maka kita akan diangkat ruhnya sampai ke langit pertama sampai ke 7 sana dan catatan amal kita mengikuti dari bawah. Setelah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan kembalikan ruh ke dalam jasadnya, tapi amalannya, catatan amalannya biarkan menaik dan letakkan fil iliyyin. Dan kalau sudah demikian tidak ada lagi waktu untuk beramal karena catatannya sudah diangkat semuanya saat kematiannya. Lah di sini Nabi SAW mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amalan kita diangkat yang sifatnya tahunan. Makanya amal apapun yang antum lakukan di bulan Sya'ban, mau jam berapa saja, di mana saja, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang siang dan malam, tidak memandang fajar dan juga asar, tidak memandang Senin dan Kamis. Pokoknya setiap hari amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan, wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan saya suka kalau seandainya amalanku saat diangkat saya sedang berpuasa, kata Rasul. Ya, ini faedah dari hadis yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu taala bahwa bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal. Dan Rasul mengatakan dan yang ketiga kalimat fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Di sini ada faedah tentang pentingnya menanamkan perasaan malu. Harusnya seorang muslim itu malu kalau datang musim-musim yang di situ amalan kita itu akan dilihat oleh Allah, kemudian kita tidak mengamalkannya, tidak memakmurkannya dari musim itu. Harusnya seorang muslim itu malu. Ini datang di bulan Ramadan, malu kalau seandainya selama Ramadan lewat begitu saja gitu ya. Oh, ini kemarin Rajab nih, malu kalau seandainya masuk Rajab kok jalan begitu saja, nggak ada manfaatnya. Lah begitu juga Sya'ban. Sampai Rasul mengatakan, dan saya sangat ingin ketika amalanku diangkat saya sedang berpuasa. Ya, Rasul tidak mau kemudian menyanyiakan bulan Sya'ban itu lewat begitu saja gitu maksudnya. Kalau bisa perbanyak amal saleh di bulan Sya'ban ini. Ini kesempatan supaya amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Hadis dari Aisyah. Hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musakhin.
Allah akan mendatangi seluruh makhluknya di malam pertengahan Sya'ban. Dia pun mengampuni seluruh makhluk kecuali dua orang. Pertama orang musyrik, dan yang kedua musakhin, orang yang ada kedengkian dan hasad dalam hatinya kepada sesamanya. Hadis ini memang dipertentangkan tentang sahih dan tidaknya, tetapi sebagian para ulama seperti Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Di sini Nabi SAW mengatakan Allah akan datang di pertengahan Sya'ban, kemudian melihat seluruh hambanya pertengahan Sya'ban nanti. Kemudian setelah melihat hamba-hambanya yang ada di permukaan bumi, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa mereka kecuali dua. Tidak akan diampuni. Pertama orang musyrik, dan yang kedua orang yang dalam hatinya penuh dengan hasad dan kedengkian. Maka di sini ada isyarat, selain kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, berarti di sana ada amalan yang jauh lebih besar dibandingkan itu. Pertama, menjaga akidah. Jaga iman dan akidah di bulan Sya'ban. Jangan sampai masuk dalam dunia-dunia kesyirikan. Datang ke dukun, percaya kepada tangkal, datang ke kuburan meminta-minta, dan begitu seterusnya. Maka siapapun yang melakukan kesyirikan di bulan Sya'ban, Allah tidak akan ampuni dosanya dan tidak akan diangkat amalannya. Yang kedua musakhin, orang yang ada dalam hatinya kedengkian dan juga hasad. Kenapa di sini Rasul gandengkan antara musyrik dan musakhin, orang yang hasad? Karena ada kemiripan ikhwan antara musyrik dan juga orang yang hasad itu. Apa kemiripannya? Sama-sama dosa yang bisa melunturkan pahala. Ketika Nabi mengatakan soal hasad, apa kata Rasul? Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulu hasanat kama ta'kulu nar al-khatab. Hati-hati kalian jangan hasad, karena hasad itu bisa menghilangkan seluruh kebaikan kalian seperti api melahap kayu bakar, kata Rasul. Jadi hasad itu bisa menghilangkan kan kebaikan kita. Lah, syirik juga sama. Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau melakukan kesyirikan ya Muhammad, habis tu amalan kamu. Nah di sini ada kemiripan antara syirik dan hasad, sama-sama menggugurkan amalan, gitu maksudnya. Tapi tentu syirik ini lebih parah dibandingkan hasad. Tapi yang jelas kenapa Rasulullah SAW menyebutkan dua dosa ini, karena sama-sama bisa menghancurkan pahala di bulan Sya'ban. Jangan melakukan kesyirikan karena pahala kita akan hilang. Jangan pula menanamkan hasad karena kebaikan kita akan musnah. Maka hindari dua perkara ini di bulan Sya'ban. Jangan syirik dan jangan hasad. Nah dari sini kita tahu bahwa jangan menunggu Idul Fitri orang minta maaf itu. Kenapa kau tidak minta maaf? Nunggulah Lebaran katanya. Nanti sampai Lebaran baru minta maaf katanya. Kalau ingin minta maaf sekarang di waktunya Sya'ban ini, supaya jangan ada kedengkian, gitu maksudnya kan. Kan kalau udah minta maaf kan sudah hilang dengkinya tuh. Kalau minta maaf-maafannya sekarang ini, supaya masuk Ramadan itu kita tidak canggung berjumpa dengan orang-orang yang selama sebelum Ramadan kita melakukan pertengkaran dengan dia. Nah, sekarang waktunya minta maaf. Supaya masuk Ramadan itu bersih hatinya dan bersih lisannya. Nah di sini Nabi SAW mengatakan bahwa Allah akan melihat makhluknya di pertengahan Sya'ban. Kemudian Allah akan ampuni semua makhluknya kecuali dua manusia. Orang yang melakukan kesyirikan dan orang yang menanamkan permusuhan atau kedengkian. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah perkataan para ulama, bukan hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, bahwa Sya'ban ini kal muqaddimati fi Ramadan, seperti muqaddimah masuknya Ramadan. Maka amalan yang paling banyak disyariatkan adalah qiraatul Quran. Makanya ada ulama mengatakan bahwa Sya'ban itu syahrul qurra. Dia adalah bulannya bagi para pembaca Quran. Jadi ini amalan yang kedua. Yang ketiga adalah memperbanyak baca Quran. Jadi kalau kita mau ringkas semuanya ya karena waktu, pertama, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Bertobat, berhenti dari dosa. Ya. Yang kedua,
perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Kemudian yang ketiga, perbanyak baca Quran dan zikir di bulan Sya'ban. Kemudian yang keempat, bersihkan hati di bulan Sya'ban, terutama dari kesyirikan dan juga dari kedengkian. Dan yang terakhir tentunya adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban, semoga kita bisa mendapatkan Ramadan. Karena betapa banyak kematian mendadak pada hari ini. Kita ingin berjumpa dengan Ramadan, tetapi takdir pula yang memisahkan kita sehingga banyak saudara kita yang tidak berjumpa dengan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai nasihat terakhir adalah bahwa karena bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat istimewa, walaupun dia tidak termasuk bulan-bulan hurum ya. Tetapi di sini disunahkan banyak berpuasa karena ada beberapa hikmah yang disebutkan para ulama. Kenapa antum disuruh banyak puasa di bulan Sya'ban itu? Apa hikmahnya? Pertama hikmahnya, kata ulama, li ta'zimi Ramadan, untuk mengagungkan bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, hikmahnya adalah kana yanshaghilu an saumi ayyami thalath min kulli syahrin li safarin aw ghairihi fatajtami'u fayaqdiha fi Sya'ban. Jadi diantaranya karena Sya'ban itu kan akhir orang bayar hutang, ikhwan. Akhir bulan terakhir bayar hutang bagi orang yang punya puasa, utang puasa Ramadan tahun kemarin, ya kan? Maka karena itu adalah akhir bagi orang-orang yang banyak hutang, terutama ibu-ibu lah, biasanya kan mesti Ramadan ada hutang tuh. Maka di antara hikmah kenapa dianjurkan puasa Sya'ban ini, karena ini akhir mereka nyaur hutang. Ya, ibu-ibu ya. Ini bagi yang punya hutang nih, Ramadan tahun kemarin karena datang haid, maka ini kesempatan terakhir saya ingatkan, cepat bayar hutang. Jangan nanti double masuk Ramadan. Kemudian yang ketiga hikmahnya karena bulan Sya'ban ini dilalaikan manusia, kemudian kita memperbanyak puasa, dan puasa di waktu lalai manusia itu sangat besar hikmah dan pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara keutamaan dan juga amalan di bulan Sya'ban. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.